kembali lagi bersama kami berdua. Kamera yang mana? Oke, kembali lagi bersama kami berdua di podcast yang nggak jelas ini. Halo Pak Abi, selamat Selamat sore. siang. Selamat Oke, siang Pak selamat Abi. siang Pak Oke, Dewa. telah hadir di sini Pak Abi, dosen psikologi. Langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Waduh, boleh Pak. Pendapat Anda Gibran jadi wakil presiden? Waduh Pak, itu di luar kemampuan saya kalau itu Pak. Ya, aduh, ya semoga proyeknya turun ke kita Pak. Amin, Aduh, amin. Apalagi proyek Tapera ya Pak. Tapera itu seru itu, Pak. Tapera itu tabungan. Perumahan rakyat. Oh ya, tabungan Benar. perumahan rakyat. Saya Iya. kira tabungan penguasa ratus, Pak. Sore ini kita akan bahas tentang kenakalan remaja bersama dosen hits kita Pak Abi. Untuk teman-teman tahu, Pak Abi ini berapa kali muncul di story-nya salah satu selebgram terkenal Semarang. Kalau nggak salah tuh Mbak Adela Wulandari. Mm-mm. Nah, Pak Abi ini punya hubungan apa sama Mbak Adela? Saya dengar-dengar Mbak Adela itu mahasiswanya Pak Abi. Oh ya, dulu mahasiswa di psikologi Unika, Ha-ha? terus kan sudah lulus. Suaminya juga dulu alumni situ. Oh ya? Ya, jadi sebenarnya saya dekatnya sama suaminya, tapi karena Mhm. mereka suami istrian, ya, saya juga kenal juga sama Mbak Adelnya gitu kan. Oh, Ceritanya begitu. Terus sekarang kerja bareng. saya tuh waktu zaman-zaman kuliah S2 Hmm. tahun 2019-2020-an Oke, itu sering nonton kontennya Mbak Adela. oke. Konten pertama yang saya nonton itu kalau nggak salah di IG ada potongan dia beli tisu magic Tisu magic. terus dipakai buat lap mulut atau apa, terus mulutnya kaku, terus kayak anjir, orang ini kok kayak gini ya. Tapi meskipun itu konten eksplisit, setelah saya nonton lagi lebih jauh ternyata dia kasih moral value tentang pendidikan seks di situ ya. Ada moralnya, Pak? Ada moral value-nya. Nggak tahu malah. Enggak, mungkin pemikiran S2 beda ya. Jadi begitu saya nonton kayak, kok ada ya cewek Indonesia yang vulgar, tapi ngasih tentang pendidikan seks. Kayaknya itu otaknya dari Anda ya, Pak. Ah, bukan sih, Pak. Saya hanya korban aja sih, Pak, di sana ya. Oh, Saya korban, saya. Nah, Pak Abi ini kan circle-nya cukup luas ya. Waduh. Cukup luas nggak sih, Pak, sebenarnya? Enggak juga sih, Pak. Saya cuma tahu jalan dari sini ke kapel. Udah gitu aja. ke Kapel di Roma. Kapel di maksudnya. Roma. Oh, iya, siap. Oke, Pak Abi. saya cukup punya Ya. banyak teman sih, bro. Nah, Pak Abi ini background pendidikan S2-nya itu psikologi apa, Pak? Psikologi klinis, Pak. Psikologi klinis, Yes. khususnya kan ada banyak pintu tuh psikologi Iya, klinis. iya. Khususnya Mengenai trauma pelecehan seksual. trauma pelecehan seksual. Iya. Ada kasus yang lagi viral sekarang, ibu sama balita. Pak Abi sudah tahu kasusnya? Saya tahu, meskipun belum mendalami, saya Mhm. hanya tahu dari yang masuk-masuk aja di FYP saya ceritanya. Mhm. Jadi iya, saya juga prihatin terhadap hal itu. Jadi ini kalau nggak salah yang dibicarakan yang ibu-ibu dapat tantangan ya dari temannya, terus kemudian iya nggak sih dapat uang dari temannya, bukan? Kalau yang saya tahu itu Nah. dia pertamanya diiming-imingi Uang, kan? duit 15 juta. 15 juta ya. Kemudian karena saya nggak tahu ya latar belakang ekonomi atau apa, akhirnya beliau melakukan hal itu. Iya. Terus kemudian begitu sudah dikirim, Iya. malah pada akhirnya diancam untuk tidak menagih atau bakal disebarkan atau gimana. Kalau Iya, Pak Abi lihat kasus itu, sepemahaman Pak Abi gimana? Iya, jadi ini kan sebenarnya bentuk lain, banyak hal lainnya, tapi ya kalau kita mau lihat bahwa ketika kita melakukan perbuatan seperti itu ke anak sendiri atau ke anak orang lain begitu, itu memang bukan hal yang bisa dibenarkan. Artinya memang ya perlu ada treatment tertentu untuk mendekati, karena ini cuma satu dari sekian banyak kasus yang muncul. Tapi kalau kita lihat sekarang kita duduk ini, Pak, di kota Semarang ini ada beberapa anak yang mengalami hal serupa. Namanya kan manipulasi begitu ya, Pak. Jadi dalam hal ini kayak ada anak nih perempuan, dia nggak pernah punya teman yang baik sama dia, nggak pernah punya circle yang apa ya, yang support sama dia. Orang tuanya juga sibuk bekerja sehingga dia berteman di sosmed itu sama teman yang dia nggak pernah ketemu muka nih. Udah cuma virtual aja. Terus kemudian si teman virtual ini dia sering nge-love fotonya, kadang-kadang DM. Oke. Wah, ini serupa dengan kasus ibu tadi. Jadi serupanya begini, anak ini SMP, dia anak SMP. Nah, SMP ini terus kemudian menjalin hubungan pacaran nih sama orang yang di virtual ini ya. Dia punya akun ngaku-ngaku cowok nih ya. Pacaran, terus kemudian dia ngaku si pacarnya ini adalah bekerja di sebuah agensi. Terus kemudian dia minta, kamu foto dong pakai baju merah. Ini kebetulan ada job, kamu nanti aku transfer 50.000, ditransfer. Nah, foto lagi dong pakai baju hijau, foto.
Foto lagi dong pakai baju hitam foto. Agak kebuka dikit dong 75.000 foto. Kirim terus. Sampai akhirnya dia diminta mau nggak pakai baju. Tapi ini 125.000. Karena sudah percaya. Karena sudah percaya nih Pak. Dikirim, difoto. Terus kemudian dikirim. Apa yang terjadi setelah itu? Bahkan bukan hanya tidak dikirimin 125.000-nya Pak. Dia diancam. Sekarang kirimin aku 150.000. Kalau kamu nggak kirimin aku 150.000, fotomu ini saya viralkan. Oke, Oke, mengerti. jadi ini terjadi di banyak lapisan ya. Ini ibu-ibu kena, anak SMP kena. Jadi saya menduga hal seperti ini kan sebenarnya namanya cyber grooming ya bro ya. Ini merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual di dunia internet. Dan Oke, ini memang sekarang ada Pak. Terjadi umum, banyak sekali Pak korbannya. podcast hari ini moral value banget ya. Kita kok serius Pak? Aduh, ya isunya emang serius sih Pak. Tapi gini Pak, saya baru kepikiran loh. Maksudnya gini, saya ketika baca berita, tentunya apa yang tertulis di berita kan bisa menggiring opini. Apalagi kalau beritanya itu kalau dalam istilah statistik modus ya, banyak ditampilkan dengan rentetan kalimat yang sama, dengan kronologi yang sama. Saya mikirnya keluarga ini butuh uang. Terus kemudian begitu kali pertama ditawarin langsung mau. Sekarang saya jadi mikir, siapa tahu sebelum-sebelumnya mungkin dijanjiin yang kecil dulu. Yang bisa kecil, jadi seperti bocah tadi ya. Jadi begitu trust-nya sudah dapat, baru yang langsung yang vulgar dong. Kami kasih yang besar. Oke, kalau kita ngomong dari ibunya dulu nih ya. Secara psikologis, bisa nggak sih seorang ibu melakukan itu ke anaknya sendiri atas dasar maksudnya dia sadar nih ini anaknya, oke saya mau melakukan ini dengan anak saya. Itu secara psikologinya ada kelainan atau memang karena ya sudahlah karena tuntutan saya buat gitu. Oke, baik. Jadi wow, Pak Gewa saya tidak bisa menyoroti satu kasus ini secara langsung karena at least saya tidak nanganin kasus ini memang ya Pak. Jadi saya nggak punya informasi yang komprehensif tentang kasus ini. Tapi kalau kita tarik garis umum, bisa nggak sih orang secara nalar dan secara sadar melakukan itu? Saya rasa ya tetap mungkin saja. Maksud saya ketika kita banyak sekali masyarakat ini bilang bahwa itu nggak mungkin wong ibu sendiri, tapi sekarang kita mengetahui bahwa angka kekerasan seksual di lingkungan domestik itu jauh lebih besar daripada yang melakukan adalah orang yang di luar sana dan nggak dikenal. Jadi kayak sekarang oleh ayah kandung atau ayah tiri, oleh paman, oleh lingkungan-lingkungan yang memang sudah dikenal, itu justru angkanya lebih besar Pak. Dan satu kata kuncinya, trust Pak memang. Nah itu yang lalu kemudian mudah sekali mungkin disalahgunakan atau kemudian nafsu ini tidak terbendung. Nah, tapi kalau bicara tentang domestik, ya banyak faktanya. Yang lainnya adalah sebenarnya banyak sekali kejadian seksual yang menurut kita kayak nggak mungkin. Karena mungkin nggak nalar. Kayak misalnya ada mana mungkin? Ya ternyata mungkin. Artinya kita yang berpikiran bahwa itu tidak mungkin, sebenarnya tidak lebih baik dari mereka. Maksudnya kondisi psikologi kita belum tentu lebih baik daripada mereka. Seperti itu. Saya mau bicara seperti itu sih sebenarnya Pak ya. Jadi memang saya juga orang baik, orang jahat, pelaku, korban itu kan kadang spektrum itu kontinum aja ya Pak ya. Di satu sisi kadang kita menjadi orang baik, tapi ketika kita jadi orang baik belum tentu keseluruhan diri kita ini baik. Jadi mungkin saja kita menjadi pelaku. Apalagi kalau sekarang kita korban. Wong kalau di psikologi itu dipelajari Pak. Orang kalau jadi korban itu punya rasa takut Pak. Rasa takut yang nggak terselesaikan. Ini menjadi marah. Marah kalau nggak diselesaikan berkembang jadi rasa sakit hati. Rasa sakit hati yang tidak terselesaikan ini akan mendorong seseorang untuk menjadi pelaku Pak. Saya pikir rasa sakit hati karena tidak diselesaikan akhirnya jadi capres 5 kali. Kalau tadi dari ibunya orang dewasa. Nah sekarang anaknya nih. Di berita-berita mengatakan bahwa anaknya masih balita. Nah Pak Abi punya anak balita. Saya punya anak bayi. Sepengetahuan saya, karena sekarang saya belajar banyak parenting ya, 1-3 tahun, perkembangan motorik, sensorik seperti apa. Sepengetahuan saya, balita itu baru bisa benar-benar core memorinya terbuka. Itu di 3 tahun. Core memory ya, artinya
satu kejadian yang benar-benar membangkitkan emosinya, itu dia akan Oke. ingat terus. Ya, ya. Dan ingatannya baru cukup benar-benar mumpuni untuk store data, Mm-mm. kayak hard disk gitu, Oke. dia bisa nyimpen data itu 4 tahun. Oke. Nah, kalau Pak Abi pernah ini nggak sih nanganin trauma akibat kekerasan seksual di anak balita? Ya, 2 Pernah tahun. ya? 2 tahun ya? Iya. Nah, dalam kasus ini, kira-kira potensi trauma apa yang bisa terjadi untuk anaknya nih Pak? Apalagi anaknya nih cowok, Oke. seperti itu. Pak Gewa ini sepertinya lebih paham psikologi dari saya, Pak. Mari mengajar di psikologi Oh saja, iya Pak. siap, habis ini pindah prodi kita. Aduh, Siap, siap. iya pertanyaannya tajam sekali. Hmm. Jadi memang anak itu kan kalau dari fase anak otak belum berkembang bagus, terus kemudian kemampuan bahasa juga belum berkembang, logika berpikir belum berkembang sempurna sehingga ingatan mereka sporadis atau bahkan ada kejadian yang mereka tidak ingat. Ya. Ya. Mhm. Nah, trauma itu kan terjadi kalau orang mengingat-ingat terus kan sebenarnya Benar. gitu. Nah, kalau nggak ingat, wong masih kecil terus gimana? Pertanyaannya menarik sekali. Jadi Iya. begini, trauma itu bisa dialami langsung, bisa dialami setelah pembelajaran, Pak. Jadi begini, anak ini mungkin karena dia belum mungkin ya, karena mungkin anaknya ini belum punya kemampuan perkembangan otak yang optimal sehingga mungkin dia nggak ingat tentang ini. Jadi mungkin kalau dia ditanya sekarang dia bahkan mungkin nggak ngeh itu apa. Oke. Dan trauma kalau di masa kecil kayak masa anak-anak itu munculnya macam-macam, bisa jadi malah tambah seneng, bisa jadi tambah menghindar begitu kan. Oke. Tapi bisa saja tidak muncul trauma sama sekali karena belum membekas. Nah, terus berarti anaknya aman dong. Bukan berarti begitu, Pak. Oke. Nah, katakanlah sekarang aman. Tapi kita lihat beberapa tahun kemudian saat dia tumbuh, dia masuk ke sekolah, terus kemudian ibu-ibu teman-temannya bilang, ini dulu yang kamu ada videonya sama mama ini kan. Anak ini, video apa? Mungkin dia nggak ngeh. Tapi ketika kita biarkan anak ini terus kemudian sekolah ketemu lingkungan baru atau suatu saat nanti dia dewasa sendiri, terus kemudian dia ngeh sama, loh ini kok ada videoku, jejak digital bro. Oke. Disitulah Iya, trauma ya. baru mungkin bisa muncul. Hmm. Jadi apakah anak yang tidak punya ingatan tentang trauma ini bebas dari trauma masa kecilnya? Mungkin iya, tapi dalam perjalanan hidupnya ini saat nanti terungkit, nah trauma bisa muncul di situ. Oke. Begitu, Pak Bima. Ini apa ya? Saya dapat insight banyak banget nih soal anak. Ini ilmu yang mahal banget ya. Ini kalau kita ikut kelasnya Dr. Mesti, kayaknya itu mahal sekali nih. Baik, kita ke lingkup yang lebih besar nih, Pak. Oke, Pak. Soal saya itu sedikit terusik karena mengetahui bahwa sekarang dari banyak penelitian sekitar 70% remaja Indonesia, nggak bisa dibilang remaja juga sih, anak di bawah 13 tahun itu kecanduan nonton video porno. Di bawah 13 tahun. Ya, di bawah 13 tahun. 26% dari 73% itu adalah perempuan. Oke. Nah, bagaimana Pak Abi melihat fenomena ini? Perkembangan teknologi, video porno yang mudah diakses, dan lain-lain. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita pernah di zaman-zaman nakal, tapi tidak seberkembang sekarang ya. Nakal kita dulu paling apa sih Pak? Terlambat sekolah, ya kan? Macarin anak orang, itu sudah. tapi 1 hari kemudian putus. Gitu. Ya, enggak. Maksud saya adalah bagaimana sudut pandang psikolog melihat hal ini. Apakah teknologi atau pemberian gadget ke anak itu mengancam perkembangan kognitif mereka, atau malah menambah daya kognitif mereka? Jangan jawab yang diplomatis ya. Oh, itu tergantung kita menggunakan gadget. Tapi dari pengalaman Pak Abi di bidang itu trauma seks, Pak. Begini. Anak usia 13 dinyatakan kecanduan video porno. Kok bisa? Memang kalau tadi Pak Gewa mengomentari apakah ini karena kemajuan teknologi, tidak bisa dipungkiri. Tapi kenakalan remaja dalam hal seksualitas ini sebenarnya kan multifaktor. Faktor pertama kita anak-anak sekarang sudah punya teknologi yang memungkinkan mereka nggak nyari pun datang. Benar. Saya main Genshin Impact, tiba-tiba ada iklan porno di bawah, kurang ajar banget. Karena penasaran, saya klik close.
Sebentar, tunggu. Klik close, terus ada pertanyaan. Are you sure? No. No, I want to play game maksudnya ya. Play game, tolong jaga pikiran Anda. Nah kayak gitu. Oke. Benar-benar. Kita Gak nggak dicari pun. nyari. Ah, Oke. Saya masa kecil saya di Kota Magelang, Pak, kota kecil. hmm. Masa kecil saya, bahkan SMP ya, SMA. Kalau mau mencari konten porno, itu harus ke terminal, Pak. Ya. Harus ke terminal. Kalau tahu ini berarti pelaku ini kayak. Saya korban, Pak. Enggak ya. Iya, iya. Begini ya, memang saya juga pernah menemani teman saya yang nakal. Iya, Ya, benar. menemani Teman saya kita yang itu nakal banget, Pak. nakal Sumpah. banget. Sampai akhirnya kita juga tahu. Aduh, Pak. Bukan yang itu. Oke. Iya, iya. Jadi Aha. effortnya kan beda ya. Iya. Zaman SMA kita bertarung, ayo yang kalah ini nanti coba ya, berarti kamu yang beli di stasiun, di Oke. stasiun, di Terminal. terminal. Mm-mm. Itu kan effortnya kita harus main basket dulu, tim yang kalah beli. Terus di tengah masih berdoa, tapi aku nggak berani, bro, berhenti terus. Kan kamu kalah, ya wis jalan lagi, tapi aku nggak berani. Wah, effortnya banyak sekali, Pak. Iya. Sekarang tidak cari pun datang. Mhm. Oke, jadi ini teknologi sekarang sudah seperti itu. Yang lainnya sebenarnya nggak fair juga kalau kita salahin bocahnya. Ya. Karena kenapa kok 13 tahun? Begini, kalau saya berdialog sih kayak pejabat ini. Kalau saya ngobrol sama mama saya itu menstruasi di usia 17 tahun, Pak. Oke. Menikah di usia 18 tahun. Punya anak pertama yaitu saya, usia 19 tahun. Jadi saya sama mama saya, selisihnya 19 tahun. Oke, kita bayangkan. Berarti mama saya dari kematangan biologisnya sampai menikah, menahan nafsunya itu cuma setahun, Bu. Oke, Mhm. anak sekarang 13 tahun sudah menstruasi. Saya kasih pendidikan seksual education, anak kelas 3 SD sudah menstruasi. Padahal apakah mereka seperti mama saya, lulus SMA langsung menikah? Mhm. Kita lihat teman-teman di sini mahasiswa-mahasiswa habis lulus SMA, mereka masih S1. S1 masih pengen S2. S2 masih pengen financial freedom dulu. Dia masih pengen beli mobil dulu. Kalau beli rumah sipil dulu. setelah S1 pengen tidur aja. Nggak mau lanjut sekolah mereka. Lain ya. Enggak, maksudnya pengen masuk BUMN. Pak. BUMN. Iya, iya. Oke, tapi poinnya adalah anak-anak sekarang punya beban bahwa mereka harus mengelola nafsu mereka lebih panjang daripada generasi terdahulu. Udah menahan nafsunya panjang, sudah habis itu norma-norma nggak jelas, mungkin keluarga juga nggak memberikan pendidikan seksualitas yang mumpuni. Benar. Handphone diberikan tanpa ada parenting, kamu harus begini, harus jamnya ini, bolehnya nonton ini, nggak boleh itu, itunya nggak dilakukan ya kacau. Jadi memang ini multifaktor dan kematangan biologis anak-anak sekarang menjadi salah satunya. Iya. Iya, dulu mama saya makan katanya kan satu telur dibagi-bagi berapa persen. Oh iya. Tapi sekarang kan anak-anak ini makan aja sebut merek lagi mie instan. Mie instan. Telurnya satu, kornet nasi, Pak. Benar. Oh, gizinya ya, luar benar. biasa, Pak. Benar, Itu yang membuat mereka berkembang secara biologis lebih cepat matang. Saya nggak tahu ya secara medis benar atau enggak, tapi makanan itu kan menunjang perkembangan hormonal juga ya. Kalau ada teman-teman dokter atau ahli gizi yang bisa confirm, tapi disclaimer dulu bahwa saya cuma baca-baca aja dari artikel-artikel bebas dan bukan jurnal juga. Nah, seperti itu sih. Ya. Terus kita kan sama-sama punya anak cewek nih. Yes. Ya. Pak Abi udah siap belum melihat fakta bahwa anaknya Pak Abi nanti akan, saya bertanya ini sebagai seorang ayah, akan menghadapi akil baliknya di masa ketika kita rasa ini kayaknya belum saatnya nih. Iya. Sebagai orang tua itu rasanya kayak gimana sih? Sebagai orang tua itu saya berarti berhitung, berarti waktu saya untuk menunjukkan bahwa saya cinta sama anak saya cuma 12 tahun. Karena otomatis setelah dia menstruasi, namanya anak sudah remaja, dia akan lebih cenderung ngikutin kata teman daripada kata keluarga. Jadi kesempatan kita berdua untuk mencintai anak kita ini cuma 12 tahunan. Habis itu udah kata lingkungan, Pak. Oh, setelah itu, saya pikir setelah itu sudah berpulang. Jangan, Pak. Pakai ini. Pak Abi sudah ngasih pendidikan seks ke anak belum?
Karena saya sadar saya cuma punya 12 tahun dan itu memang nggak menyenangkan ya. Yes. Itu singkat, kalau bisa kan anak saya itu kecil terus gitu kan, Ya, lucu ya. terus gitu. Mhm. Tapi karena itu singkat ya mau nggak mau ada pendidikan seksual yang harus diberikan. Dan Oke. karena anak saya masih kecil, maka pendidikan seksualnya nggak terus saya ngomongin bahwa sperma, ketemu ovum, itu Ya, enggak. ya, Ya. ya. Pendidikan seksual yang saya berikan ke anak saya sekarang adalah karena udah usia 4 tahunan ya, Hmm. dia sudah punya skill untuk mandi sendiri, Oke. minta bantuan siapa kalau mau menyiapkan mandinya di kamar mandi kan harus sama mamahnya, Mhm. jangan sama papahnya, bukan sama orang lain. Area tubuh mana yang boleh dipegang atau dilihat orang lain. Jadi itu sudah saya berikan, tapi ya masih dasar, orang dia juga masih kecil. Ya. Toh kalau dia tanya, kok adik ada di dunia ini, lahirnya gimana caranya? Ya saya jawabnya nggak seperti ovum ketemu sperma tadi, itu kan anak biologi ya. Ya. Ya saya jawab aja dengan, oh ini karena kakak itu rajin berdoa. Oh, Kemarin kan berdoa pengen adik. Nah ini dikasih sama Tuhan ya. melalui bapak ibu. Ya, Begitu. Tapi kan ya, oh paling anak saya juga udah begitu aja. Hmm. Jadi pendidikan edukasi seksualnya ya saya berikan masih sebatas daya dongnya, daya Ya. tangkapnya anak saja. Dan Begitu. secara psikologi klinis sebaiknya diberikan saat anak umur berapa ya, Pak? Supaya Oke. saya juga belajar. Pendidikan seks itu selalu harus diperbaharui dari pemahaman ke pemahaman. Oke. Kalau anak kita masih balita, masih kecil begitu ya, tentu saja kita jawabnya kok adik lahir kenapa? Ya jawabnya jawaban doamu gitu kan. Itu anak-anak kita masih oh gitu ya. Tapi nanti seiring berjalannya usia dia mendekati akil balik begitu ya, kita harus jelaskan. Apalagi dia sudah menstruasi, anak kita, anak saya perempuan sudah menstruasi ya saya harus tahu bahwa kamu harus Benar. jaga diri karena kehamilan itu terjadi bukan karena doa saja, Ya, benar. ya kan? Ya doa juga iya. Ya. Tapi bukan hanya doa saja. Ada yang lain-lain terkait biologis. Nah, itu baru saatnya diedukasi lebih lanjut. Oh. Jadi kalau mau kita nengok ya kalau kita bisa bina komunikasi baik dengan anak ya, senanyanya dia kita perlu jawab. Jangan terus bilang tabu-tabu. Wah, ini nanti dia cari jawaban di luar mengerikan. Ya, benar-benar. Apalagi Pak 4 tahun ke 5 tahun tuh Pak, itu fasenya ada fase namanya ini nih, anak tuh tertarik banget sama alat kelamin. Jadi kayak saya kemarin main ke mall di Semarang. Saya pipis, ada anak kecil nih. Ke samping saya, ngintip dong dia. Kenapa? Karena ini fasenya dia tertarik Pak 4-5 tahun apa sih yang kita lakukan? Kita masih nulis di jalan pakai air kencing kita gitu kan. Ya. Abi gitu kan. Ya, saya pernah ngalamin itu Nah, sih. itu Kayak pipis gitu ada semut dikejar tuh. Nah, Woi, semut. tembak, gitu kan. Kayak gitu tuh. Ini yang cowok-cowok Loh, iya, ketawa nih relate betul. mereka. Ini kayak kalau anak kecil gitu terus mandi terus loh, kamu kok nggak punya titit misalnya gitu kan? Iya, Kamu iya. kok bentuknya begitu? Nah, karena di fase itu mereka sedang memang tertarik, tapi pertanyaan itu bukan didasari oleh nafsu seksual. Seperti kalau misalnya saya sekarang tanya ke teman perempuan, kamu kok bentuknya begitu misalnya? Itu kan pasti karena ada hasrat-hasrat tertentu. Kalau anak kecil enggak, memang mereka hasrat ingin tahunya itu ke situ, Pak. Polos ya, Polosnya iya. murni ingin tahu. Polos murni dan tertarik sama organ seksual. Di situ. Jadi kalau ada anak kecil gitu, saya pipis, dia terus kemudian ngelolok gitu. Saya paling gitu dong. Ya. Karena begini, Pak. Saya itu unpopular opinion ya. Oke. Saya itu ngobrol sama beberapa teman yang S1 juga. Saya itu dari NTT, saya kaget sekali ketika kuliah di Jawa. Setelah kuliah langsung menikah. Umur 21, 22 menikah. Wah, itu saya kaget sekali. Itu shock culture bagi saya. Karena di NTT, orang baru menikah tuh umur 30, 32. Selain karena harus siap mental, karena memang kami harus membayar mahar yang sangat mahal gitu. Ketika di sini, saya melihat bahwa menikah muda itu menjadi budaya. Dan ketika menikah, ketika saya tanya, kondisi finansial gimana, dan lain-lain. Mereka tuh jawab selalu, udah itu rezeki Tuhan yang atur, amin. Ya tapi ya maksudnya sebagai orang berpendidikan kan berpikir jangka panjang ya. Bapak ini nggak percaya Tuhan nampaknya. Percaya. Percaya ini bahaya sekali ya. Oke. Maksudnya saya nangkap maksudnya. Dan unpopular opinion juga, tidak semua sarjana itu mengerti tentang pendidikan seks yang baik loh. Teman-teman saya ketika mereka menikah, saya bicarakan bahwa kamu mau nggak kalau misalnya anakmu sudah umur 2 tahun, 3 tahun, kamu kasih pendidikan seks. Pikiran mereka pendidikan seks adalah
menjelaskan bagaimana hamil bisa terjadi, bagaimana penyakit menular seksual. Ya mereka berpikirnya masih sebatas sampai situ. Nah, seperti itu. Bahkan ketika saya bicara soal penyakit menular seksual HIV/AIDS, ada yang bilang udah ada obatnya kok. Terus saya tanya obatnya apa? Nggak tahu. Padahal obatnya adalah ARV. ARV Ya, itu kan bisa menekan ya, penyebaran lajunya. virus aja, lajunya aja. Bahkan dengan pengobatan yang semakin canggih, orang dengan HIV/AIDS, ini disclaimer lagi saya kurang tahu, tapi di beberapa penelitian saya sudah baca, orang dengan HIV/AIDS itu ternyata bisa punya anak tanpa HIV/AIDS gitu, Oke. dengan ARV tadi, Ya, antiretroviral virus gitu. ya, Nah, pemahaman sesederhana ini HIV yang dari zaman dulu aja udah ada, itu mereka belum pahami, apalagi pendidikan seks dalam konteks mikro. Pak Abi, bagaimana mengkampanyekan pendidikan seks dini untuk anak-anak di tengah kondisi orang tua yang sekarang menganggap hal itu tabu? iya. Saya beruntung, saya ditempatkan Tuhan di kota Semarang, di mana akhir-akhir ini orang-orang Semarang sudah sangat terbuka terhadap pentingnya pendidikan seksual anak terlalu dini gitu ya. Ya, Jadi saya nggak begitu menghadapi kesulitan bahwa mereka sudah tahu bahwa pendidikan seks dini itu dibutuhkan. mhm. Jadi step yang saya lakukan adalah bukan mengkampanyekan itu penting, tapi mengkampanyekan gimana caranya. Karena Oke, mereka oke, sudah oke. paham. Nah, Mhm, mungkin agak lain dengan kondisi di tempat lain. Misalnya tempat yes. Bapak di Mhm, NTT sana mhm, mungkin orang masih tidak tahu dan merasa itu tabu. mhm. Nah, bagaimana caranya? Ya, 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 kalau dalam pendidikan itu bagaimanapun trust itu penting, Pak. yes. Kepercayaan itu penting. Jadi bagaimana kita menyampaikan dengan cara yang lucu atau yang diterima masyarakat itu jauh lebih penting daripada konten itu Oke. sendiri. Hmm. Karena Tapi konteks lucu di sini bukan lucu bercandaan ya, bukan Pak? bercandaan, Haha, tapi sebagai personal, sebagai person kita tampil sebagai pribadi yang apa? Yang terbuka. oke. Karena permasalahan seksual itu tidak sebenarnya Pak, pendidikan seksual itu tidak ideal dilakukan menurut saya, Ya, tidak ideal dilakukan secara kelas. Karena perkembangan orang di kelas itu beda-beda. oke, oke. Oke, jadi kalau saya pegang sesi pun sekarang di Semarang, saya akan menceritakan kisah-kisah ngeri. Terus kemudian ada anekdot di situ, Hmm, begitu aja. Dan saya sebar konteks saya, DM oke. saya. Supaya kalau mereka menghadapi satu kasus tertentu, mereka terbuka Hmm, untuk cerita. Ya bagaimana lagi? Orang sekarang gini Pak, anak kelas 3 SD. 14 cewek, yang 7 sudah menstruasi. Yang 7 belum. Saya ngomongin tentang menstruasi. 7 orang yang belum menstruasi. Itu begini Pak. Mereka nggak punya iya, bayangan. iya. Oke, jadi memang sebenarnya bagaimana kita jadi person yang menarik untuk diajak Hmm, diskusi tentang seksual, itu jadi hal yang lebih penting daripada konten itu. oke. Dan sesuai dengan situasinya ya. Ya, Jadi kalau orang sudah siap menerima itu ya ya, boleh. Oke. begitu. Ah, satu pertanyaan terakhir, Pak. Mm-mm. Sebagai konsultan di bidang psikolog, Ya, kapan saat yang tepat untuk menghadap psikolog ketika mengalami kecanduan pornografi? oke, baik. Wah, ini susah ya, Pak ya. Sebenarnya kalau bisa sih sebelum sampai kecanduan itu sudah ngobrol sama Hmm, psikolog. Tapi banyak sekali profesi di Semarang gitu, di yes. dunia ini begitu yang sebenarnya mungkin ini Pak bisa menangani hal ini. Jadi bukan hanya psikolog, Oke. ada konselor, Yes. ya kan, ada psikiater mungkin Hmm, begitu, ada dukun hmm, misalnya, ahli agama. Itu juga mereka adalah orang-orang yang capable untuk diajakin sharing hmm, tentang bagaimana penggunaan sosmed mungkin yang berlebihan. Tapi kalau yang sudah warning banget, hmm. kapan harusnya mereka dibawa ke psikolog? Nah, yang warning banget itu adalah ketika anak ini sudah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kesehariannya dengan baik. Kayak misalnya, mau sekolah udah terganggu karena malamnya udah main game, terus mau Hmm, dibangunin sekolah udah nggak bisa lagi, hmm, atau disuruh bantu emaknya dia malah marah-marah, gara mama ini lah. Sudah hmm, ada gangguan emosi seperti itu sehingga hmm, dia sudah nggak bisa lagi melakukan kesehariannya secara mandiri dan baik. Nah, itu saatnya untuk bertemu dengan psikolog, oh, begitu oke. Pak. Nah, itu saatnya. Nah, yang lain juga banyak. Maksudnya orang tua juga bisa kok ngasih ngasih pencerahan lewat nonton YouTube bareng. Kayak Hmm, misalnya yang tadi kita bahas ya. Adela Wulandari. Ngomong-ngomong, kalau Adela Wulandari itu memang ya tim ini memang diutus Tuhan untuk apa ya memberikan seks edukasi bukan untuk orang berpendidikan, bukan untuk Yes, yes, agewal, yes. teman-teman mahasiswa, Ya. memang untuk mereka yang terpinggirkan, Hmm, untuk mereka yang
apa ya namanya ya, ekonomi rendah, makanya bahasanya vulgar. Ya, makanya kontennya eksplisit sekali. Ini eksplisit sekali. Kalau kita pakai kode-kode, nggak jadi Pak malahan. Oke. Nah, pembicaraan seperti itu menyenangkan bagi orang yang tepat, tapi orang-orang berpendidikan melihat itu mungkin kurang cocok. Nah, Oke. inilah kenapa tadi nyambung yang tadi ya saya jawab bahwa sebenarnya tidak ada rumusan yang pasti, tapi sebenarnya membawa diri kita sehingga kita diterima itu yang lebih penting. Begitu. Nah, kalau seandainya nggak bisa menemui psikolog, saya rasa nggak apa-apa kok edukasi tentang kecanduan internet, kecanduan pornografi itu dimulai dengan pembicaraan nonton YouTube bareng misalnya. Oke. Ada banyak sekali psikolog dan juga konten creator lain yang membahas tentang kecanduan video porno dan Oke. bisa didiskusikan. Sip. Begitu. Terima kasih banyak Sama-sama. Mas Bro Abi. Teman-teman, untuk teman-teman ketahui juga, Unika ini punya pusat psikologi terapan Yes. yang bisa dikunjungi teman-teman untuk yang membutuhkan konsultasi psikolog. Ada Yes. psikiater juga nggak sih, Pak? Belum ada. Belum ada Kalau ya? psikiaternya bisa diusahakan karena kita punya fakultas kedokteran juga. Oke. Tapi selama ini PPT berfokusnya ke tenaga psikolog. Oke, tenaga psikolog. Ada juga yang menggunakan terapi ya bahkan. Ya, Hipnoterapi kalau nggak salah, hipnoterapi, ada hipnoterapi. CBT, ada EMDR, OII, banyak sekali. Ya, yang bisa teman-teman yang digunakan. membutuhkan konsultasi dengan psikolog-psikolog itu bisa datang ke Unika langsung ke PPT. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode berikut.